Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar teori sosiologi. Saya Salsabila selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Ada Suci Nurfadila, Dede Sylvia, Tuti Mariama, dan Muhammad Rizal. Langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang ke-1 yang akan disampaikan oleh Suci Nurfadila. Kepada Suci Nurfadila saya persilahkan. Teori Max Weber. Ada riwayat hidup Max Weber. Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864. Dia lahir dari keluarga kelas menengah. Weber tinggal dengan ayah dan ibunya. Ayah yang bernama Max Weber, SR adalah seorang hakim di Erfurt, sedangkan ibunya adalah seorang Calvinisme yang bernama Helena Elstein Weber. Ayah Weber adalah sosok yang menyukai kesenangan duniawi, berbanding terbalik dengan ibunya yang taat dan prihatin dalam menjalani kehidupannya. Perbedaan keduanya berpengaruh kepada psikologi Weber. Ketika umur 18 tahun, Weber minggat dari rumah dan belajar di Universitas Heidelberg. Pada waktu itu ia memilih di bidang hukum seperti ayahnya. Namun, setelah 8 tahun berlalu, minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Weber mengikuti hidup prihatin seperti ibunya. Ia hidup rajin, bersemangat, kerja keras, dan itu mengantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada tahun 1896. Pada tahun 1904, Weber memberikan kuliahnya pertama di Amerika yang berlangsung selama 6,5 tahun. Ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam karya ini, Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama, meski secara pribadi ia tidak religius. Meski terus diganggu oleh psikologisnya, namun Weber mampu memproduksi beberapa karya yang sangat penting. Ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam perspektif sejarah dunia, Cina, India, dan agama Yahudi kuno. Menjelang kematiannya 14 Juni 1920, ia menulis karya yang sangat penting, yaitu Economy and Society. Selain itu, Weber juga membantu menjadikan rumahnya menjadi pusat pertemuan pakar berbagai cabang ilmu termasuk dengan sosiologi. B. Posisi metodologis Max Weber. Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang mencerminkan tradisi idealis adalah tekanannya pada pemahaman subjektif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami tindakan seseorang yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Metode ini bisa digunakan untuk memahami tindakan seseorang, apakah tindakan seseorang tersebut merupakan tindakan sosial atau bukan. Pada posisi inilah arti penting dari metode Weber untuk memahami arti makna dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hal mendasar yang menjadi inti dari sosiologi bukanlah untuk bentuk dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang objektif dari tindakan yang timbul dari alasan subjektif. Max Weber juga memasukkan problem pemahaman dalam pendekatan. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Rizal. Kepada Muhammad Rizal, saya persilahkan. Baginya, berurusan dengan manusia ketimbang dengan binatang lainnya atau kehidupan non-hayati lebih unik. Manusia bisa memahami atau berusaha memahami niatnya sendiri melalui introspeksi. Menurutnya, istilah ini bukan hanya sekedar introspeksi. Introspeksi bisa memberikan seseorang pemahaman akan menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan tujuan-tujuannya mau dilihat. Menurut perspektif introspeksi, pemahaman dapat dibagi menjadi dua: pemahaman observasi dan pemahaman penjelasan. Pemahaman observasi dan pemahaman penjelasan. Yang ke-1, pemahaman observasi adalah pemahaman melalui langsung
atau ekspresi simbolis tanpa melihat konteks yang lebih luas. Misalnya, seseorang yang memiliki kesedihan yang mendalam atau kemarahan besar akan terlihat dari wajahnya. Seseorang yang sedang bersedih akan terlihat pada mimik mukanya, sendu dan kalem. Sedangkan seseorang yang marah besar terlihat wajahnya yang memerah karena menahan marah. Pemahaman penjelasannya yaitu pemahaman dengan menempatkan aksi ke dalam konteks makna yang lebih luas. Misalnya, seseorang yang membeli tabung gas karena persediaan gas di rumahnya habis. Jika diperluas, maknanya bahwa seseorang membeli tabung gas karena persediaan gas di rumahnya habis sehingga ia tidak dapat memasak makanan. C. Tindakan sosial. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasi. Tindakan sosial. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Weber mengungkapkan ada 4 macam tindakan, yaitu rasionalitas, tindakan yang berorientasi nilai, tindakan tradisional, tindakan afektif. Rasionalitas tingkat ini meliputi pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya, yaitu mencakup pengumpulan informasi, mencatat dan meramalkan kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Tindakan yang berorientasi nilai di sini yang penting adalah bahwa alat hanya merupakan objek pertimbangan, mungkin tidak religius bentuk dasar dari ini. Tindakan tradisional, kalau seseorang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan tanpa rasa sadar. Penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dede Sylvia. Kepada Dede Sylvia, saya persilakan. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Ini adalah buku yang ditulis Max Weber yang mengatakan bahwa kapitalitas berevolusi ketika ajaran atau etika Protestan memengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dan mengembangkan usahanya sendiri serta ikut dalam pengumpulan investasi. Birokrasi. Teori birokrasi Max Weber adalah sebuah gagasan yang dipandang sebagai mesin yang efisien, mengagumkan, dan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara sederhana, pengertian birokrasi sebuah sistem yang menjamin semua orang mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam suatu organisasi. Agama dan kapitalisme Cina. Weber menguraikan adanya perkembangan kapitalisme yang muncul di Eropa dan Cina. Masyarakat Cina memiliki kegairahan yang kuat untuk memperoleh keuntungan dan persaingan yang tidak mempertahankan moral. Terdapat industri besar dengan kapasitas yang luar biasa, namun ini tidak cukup untuk memunculkan kapitalisme di Cina. Agama dan kapitalisme di India. Weber menggambarkan kegagalan munculnya kapitalisme di India disebabkan karena adanya kendala struktural. Sistem kasta yang terdapat pada masyarakat India merupakan kendala munculnya sistem kapitalisme. Sistem kasta sudah membelenggu terjadinya mobilitas sosial dan cenderung mengatur berbagai hal dari aspek kehidupan manusia. Di dalam birokrasi pada poin F tadi terdapat 1. Otoritas. Otoritas atau kewenangan yang dibutuhkan sebagai tonggak pertama membangun birokrasi karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk individualis dan mementingkan diri sendiri. Bayangkan jika tidak ada orang otoritas, maka semua orang akan bertindak sesuai kemampuan dan kehendak masing-masing. 2. Otoritas tradisional. Tipe otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan terhadap kesucian tradisi-tradisi zaman dulu. Pertimbangan penting seorang bawahan taat pada struktur otoritas yaitu adanya kepercayaan bahwa hal itu ada sejak dulu. Seorang bawahan memiliki rasa setia secara pribadi kepada atasannya dan atasan itu memiliki kewajiban untuk memerintahkan bawahannya. Johnson 1986. 3. Otoritas karismatik. Didasarkan pada mutu yang luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin. Penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Tuti Mariamal. Kepada Tuti Mariamal, saya persilakan. D. Kesadaran palsu dan kesadaran kelas. Konsep kesadaran palsu dari Marx menunjukkan pada hak individu untuk memiliki barang pribadi diterima begitu saja sebagai hal yang wajar. Contohnya, orang yang menganggur dianggap sebagai orang yang tidak memiliki keahlian,
sehingga tidak mendapatkan pekerjaan. Kenyataan itu salah mereka sendiri. Teori modal produksi. Menurut Marx, kapitalisme memiliki dua unsur dasar. Pertama, berdasarkan pada pembelian dan penjualan kekuatan tenaga kerja. Kedua, ia adalah sistem di mana para pengusaha menangani pada produksi memodalitis keuntungan maksimum. Hasil pengamatan Marx di Jerman menunjukkan bahwa pengembangan modal produksi akan mendorong akumulatif kapital. Konsep alienasi atau keteransingan yang lahir dari pemikiran Karl Marx adalah muncul akibat adanya kapitalisme yang menguncang Eropa pasca revolusi industri. Didasarkan pada pengamatan para buruh kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, yakni manusia yang tidak mencoba untuk mendirikan dan mengembangkan keputusan. Mayoritas pekerjaan tidak menikmati bergaul dengan sesama karena mereka harus bekerja dan bersaing dengan teman-teman mereka sendiri di tempat kerjanya. Mereka berproduksi sepanjang hari, mempertaruhkan seluruh kemampuan untuk bekerja. Ada juga alienasi dari kemampuan manusianya. Penyampaian materi sudah selesai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Salsabila selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.